Halo, selamat datang di video tutorial ZW3D. Tidak terasa kita sudah membuat komponen dari horizontal Stirling Engine. Dan di video kali ini kita akan coba merakit bendanya satu persatu ya. Mungkin nanti kita akan bagi dalam beberapa video biar tidak terlalu panjang. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini ya. Kita bisa melihat bagaimana bendanya nanti bisa kita buat bergerak ya. Baik, langsung saja kita Ctrl New, pilih type assembly, subtype-nya assembly, oke. Jangan lupa kita save. Kita beri nama horizontal Stirling Engine ya. Di sini karena saya sudah buat 3 kali, saya pakai kode 3 lah ya. Lalu untuk memasukkan komponennya, kita lihat di sini komponen pertamanya adalah base. Ya. Saya akan insert, lalu saya masukkan partnya base. Nah, semua part yang saya buat sudah saya kelompokkan di satu folder, sehingga mudah buat saya memilih ya part yang akan saya masukkan. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita punya banyak pilihan ya, ada point, ada default frame, dan seterusnya. Kalau point ini kita bisa meletakkan di mana saja kita inginkan ya, misalnya titik 0,0 nih. Ya. Misalnya di sini 00, klik. Ya. Kalau sudah bisa kita checklist. Kita lihat di sini ya, dia ujungnya nempel ke titik ya. Lihat di sini. Ini bisa kita delete dan ini bisa kita gerakin ya. Sesuai dengan keinginan kita. Kalau tadi kita taruh di luar enak ya, dia constraint-nya nggak langsung terbentuk. Nah, ini kita bisa klik kanan, lalu kita buat dia fix supaya dia tidak bergerak. Ya, hanya saja memang XYZ-nya jadi ngawur ya. Oleh karena itu, saya akan coba delete saja. Di sini kita bisa pilih erase. Ya. Lalu kita insert lagi. Base, ya. Sini saya pakai default frame saja, supaya XYZ-nya sama. Ya, kalau sudah checklist, oke, dia frame-nya sudah nempel dengan default UCS kita ya. Default plane-nya sudah nempel. Gitu. Oke, dan ini udah nempel ya. Dia nggak ada tanda fix karena dia dikunci di constraint. Jadi kalau constraint-nya kita delete, dia bisa gerak tuh. Ya, kita Ctrl Z saja. Baik, kalau base-nya sudah kita masukkan, ya, kita masukkan benda kedua, yaitu standar. Ya, standar, kita lihat yang standar ini. Oke. Kita insert lagi. Masukkan part standar. Nah, ini jangan default frame ya, nanti nempel lagi dia. Kita pakai point saja. Kita pakai point, kita taruh di sini. Ya, kita lihat ya. Di sini dia nggak benar-benar simetris, ada lubang ya di sebelah sini. Oh, lubangnya di sebelah kanan ya. Berarti lubang yang di bawah ini akan kita tempelkan dengan lubang yang di sini ya. Nah, di ZW3D kita bisa ke tab assembly lalu pilih common constraint. Di sini ada banyak tipe constraint yang nanti kalau geometrinya kita pilih, dia akan menyarankan mana yang paling sesuai. Dan itu bisa kita ganti ya. Misalnya saya pengen pilih silinder yang ini. Saya klik aja. Dia nempelnya sama lubang yang ini ya.
bukan lubang yang satunya. Karena ininya ada di sebelah kanan kalau dari tampak sini. Kita lihat ya, dia ada di sebelah kanan. Pilih common constraint lagi. Kalau sudah, pilih yang ini. Nah, dia akan bergerak tuh. Nyaranin kalau yang paling sesuai adalah yang konsentrik. Konsentrik ini artinya satu sumbu. Makanya lambangnya ada 2 lingkaran. Ya, kalau udah kita bisa apply. Ya, kita checklist ya. Kalau checklist yang ada di sini, dia apply. Lalu yang kedua ini. Dengan ini bisa. Ya. Atau di sini ada 5 lubang ya, tinggal pilih aja. Kalau 2 lubang sudah terpilih, dia sudah cukup gitu, tinggal gerakan translasi aja atau gerakan lurus. Kayak ini nih ya, dia udah nggak bisa muter nih, tapi udah bisa naik turun. Kalau constraint yang kedua saya hapus nih, saya delete ya. Ya dia masih bisa muter tuh, ada gerakan rotasi. Kalau 2 lubang sudah kepilih, dia tinggal gerakan translasi aja, tinggal gerakan linear. Ini saya pilih sini konsentrik ya, apply. Setelah itu pilih bidang ini, pilih bidang ini. Ya, pakai yang koinsiden. Koinsiden itu nempel. Nempel bidang ke bidang ya. Bidang ke bidang bisa, titik ke bidang bisa. Nanti yang bakal sering kepake nih klik kanannya ya, klik kanan ditahan untuk rotate ya. Dari tadi kan teman-teman lihat ini di rotate. Kalau udah checklist, ya kita lihat benda ketiga di sini ada silinder ya. Dia taruh di sini. Kita masukkan saja insert. Di sini ada shortcutnya I ya. Kita masukkan silinder. Nah, kita taruh di sini aja, poin kan. Biasanya setelah itu dia langsung pilih edit constraint. Ya, di edit constraint ini akan muncul UCS seperti ini yang bisa kita cek. Karena dia belum nempel kemana-mana, gerakannya masih 6 dove ya. Masih bisa muter, masih bisa naik turun. Nah, ini dia nempel ke bagian sini ya. Berarti lubang yang ini yang bisa kita pakai. Nempel ke sini. Nah, dia konsentrik. Kalau udah apply, ya bisa apply di sini, bisa apply yang di sini juga. Nah, kita lihat di sini. Sekarang yang aktif hanya 2 tuh. Naik turun sama rotasi. Ya, supaya kita kunci rotasinya lagi. First entity-nya kita pilih yang ini. Misalnya kita salah nih. Nggak pilih yang ini ya. Kita bisa unpick class ya. Saya mau pakai yang ini juga boleh. Pilihnya sama yang ini. Nah, kalau udah apply, sekarang tinggal gerakan naik turun. Kalau sudah kita pilih ini, oke. Benda ketiga sudah kita masukkan. Nah, nanti seterusnya benda-benda yang lain kurang lebih sama ya. Kita masih menggunakan common constraint aja. Oke. Kita masukkan benda keempat. Di sini ada air channel packing. Kita lihat lokasinya di mana. Lokasinya di sini ya. Air channel packingnya tapi nggak kelihatan. Coba yang ini. Displaynya kita buat transparan. Nah, dia. Display transparan. Nah, dia posisinya ada di sini ya, ada di dalam ini. Air channel packing. Ya, nih kita bisa hide dulu. Oke. Berarti dia ada di sini ya. Ini kita hide dulu. Blank. Oke, kita insert air channel packing. Kita taruh di sini.
Nah, ini dia sebenarnya kepilih Z di tengah ini, kita pilih ya. Lalu kita pilih lingkaran ini. Nah, di sini yang dipilih jangan tangen ya. Kita pilih yang konsentrik. Kalau udah checklist, kita lihat di sini dia bisa naik turun. Oke, setelah itu sebenarnya dia masih bisa muter ya karena ini simetris, nggak perlu takut. Ini kita pilih aja lagi, pilih bidang ini. Nah, ini pilih bidang yang di sini. Nah, ini baru pakai tangent. Nah, ini tangentnya kan kebalik ya. Harusnya dia ke atas nih bisa kita switch. Atau kita flip. Nah, supaya posisinya betul. Kalau udah, oke. Ya, atau apply. Yang ada di daerah desain ini, apply. Kalau udah bisa kita klik standar lagi. Nah, sebenarnya air channel packing ini kan harusnya dia ketika ditaruh benda di atasnya dia akan elastis ya, sehingga tertekan. Nah, kalau di sini kan nggak bisa tampak ya. Tapi kita bisa melihat di sini untuk interferensinya. Jangan sampai nanti o-ring ya yang kita masukkan di sini itu dia nggak ketekan, jadi dia nggak akan rapat gitu. Justru dia harus interference istilahnya atau nabrak dengan benda yang di atasnya. Nah, di sini kita bisa interference check. Lalu kita browse aja kita blok aja semuanya lalu kita cek sehingga kelihatan nih bagian ini ya benar ini sudah nempel. Nah, di sini kita bisa buat transparan aja yang lain supaya kelihatan benda-benda yang lain juga posisinya ada di mana. Dikasih tahu nih interferensinya antara standar sama air channel packing. Volume interferensinya dan seterusnya bisa kita atur di sini ya. Sudah, kita cek saja. Lalu kita masukkan benda kelima ya, air channel packing lagi. Nah, kita zoom to. Posisinya ada di sini. Oh, dia ada di belakang standar ya. Oke. Kita masukkan air channel packing. Insert lagi air channel packing. Sini. Kita pilih sama ya, bidang ini. Sama ini. Pakai yang satu sumbu. Kalau udah checklist, pilih lagi bidang ini sama bidang ini. Nah, udah kepilih tangentnya sesuai checklist. Dia masih bisa muter tapi nggak apa-apa lah. Lalu kita masukkan benda berikutnya setelah air channel packing ada silinder packing. Posisinya ada di bawah sini. Nah, kita lihat ya, dia posisinya ada di bawah sini. Sedangkan di sini sudah nempel. Ya, maka kita harus cari nih constraint-nya. Ya, karena constraint-nya pengelompokannya seperti ini, kita harus tahu nih, ini bendanya namanya silinder. Lalu kita searching silinder. Nah, di sini ada 3 silinder, kita pilih aja nih. Silinder mana yang membuat ini nempel sama ini, ya. Jadi ini silinder, kita lihat ada ini, ada ini. Berarti ini yang buat nempel kan? Ini kita delete. Kenapa? Karena nanti benda berikutnya dia nempel di sini. Ya, jadi ada semacam packing supaya nggak bocor di antara silinder sama base. Ya, di sini ada silinder packing. Kita masukkan bendanya, yaitu silinder packing. Sini, lalu antara lubang ini sama lubang ini. Nah, sudah oke. Kita apply ya yang di sini. Sini sama sini deh. Nah, kalau udah checklist, sekarang sama nih, dia cuma bisa naik turun karena dua lubang sudah terkunci. Kalau sudah ya udah kita tempelin ini sama ini pakai coincident checklist. Lalu ini sama ini coincident juga checklist. Nah, jadi walaupun kita sudah buat constraint ya, kita masih tetap bisa mengeditnya. Nah, ini
kelebihan software parametrik, histori-historinya nempel di sini semua. Jangan lupa untuk di-save ya. Mungkin segitu dulu ya, nanti kita lanjut di video berikutnya supaya nggak terlalu panjang.